Ada yang bermimpi bertemu beliau, lalu ditanya kepada Imam Junaid, amal apa yang paling membanggakan di sana? Nah, dijawab oleh Imam Junaid bahwa ilmu-ilmu yang kumiliki itu tidak memberi manfaat. Nah, pelajaran yang kuajarkan kada aku dapati manfaatnya. Yang aku dapati manfaatnya itu di sini hanya beberapa rakaat sembahyang yang kulakukan di tengah akhirat. Dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ada pengumuman dari Allah, masuklah kalian ke dalam surga tanpa melalui hisab dan sebagainya. Nah, karena qiyamul lail ini ibadah yang paling bisa kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala di tengah malam menyeru. Nah, menyeru apa ajar Tuhan? Adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang minta ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau hanya kita punya ilmu semata itu belum cukup tanpa disertai dengan amalan-amalan. Diriwayatkan bahwasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat-sahabat Nabi ini memuji Abdullah bin Umar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu orangnya bagus, orangnya ini itu, kebaikan-kebaikannya disebut oleh sahabat Nabi. Lalu baginda Rasulullah bersabda, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Artinya jar Nabi, Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya, apalagi kalau beliau bangkit sembahyang di waktu malam. Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Ujar Nabi itu bujur, Abdullah bin Umar itu orang yang sangat baik. Law kana yusalli bil lail, jikalau dia sembahyang di malam hari. Nah, jadi di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap orang itu baik apabila orang itu sudah bisa sudah mampu untuk sembahyang di tengah malam. Kayak kita berilmu, kita sosial, kita berbuat baik macam-macam, tapi kalau kita belum bisa untuk bangun sembahyang di tengah malam, itu masih belum lengkap kebaikan kita. Sebab jar Nabi apa? Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Abdullah bin Umar itu sebaik-baik laki-laki jikalau dia sembahyang di tengah malam. Nah, jadi orang-orang yang bisa istiqamah, orang-orang yang bisa mudawamah rutin selalu salat malam dengan ikhlas karena Allah, itu bisa dijadikan alamat bahwa ini orang adalah orang yang baik, orang yang baik. Tetapi sebaliknya, bagaimanapun orang itu baiknya, masih belum bisa sembahyang sunnah di tengah malam, itu masih belum bisa sepenuhnya dikatakan orang yang baik. Nah, seperti Ibnu Umar tadi. Nah, lanjutan kisah ini sampai kabar ini kepada Ibnu Umar. Padahkan orang Ibnu Umar, ujar orang, wahai Ibnu Umar, tadi engkau dipadahkan Nabi orang yang baik jikalau sembahyang malam. Nah, ujar Abdullah bin Umar, sejak itu sampai sekarang aku kada pernah lagi meninggalkan salat malam itu. Memang perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwa untuk melazimi mengistiqamahkan salat lail itu sulit kalau kita masih ada punya dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita, walaupun kita sudah cukup persiapan, siang sudah istirahat, malam sudah lakas guring, tapi kita masih ada dosa-dosa besar yang belum diampuni Allah. Nah, kita akan terpasung oleh dosa itu sehingga kita berat kada kawa melakukan salatul lail, sembahyang di tengah malam itu.
secara istiqamah artinya. Namun sewaktu-waktu itu bisa aja kawa. Sewaktu-waktu misal kita ada kebutuhan lawan Tuhan, misalnya kita ada perlu, nah itu bisa kita sembahyang tengah malam, bayang. Begitu selesai bisa ampih juga bangun tengah malamnya. Nah itu ngarannya kada istiqamah. Kalau istiqamah terus menerus, baik di kampung, baik waktu di musafir, nah itu berat. Nah, kalau kita masih ada dosa-dosa yang besar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, ya fulan la tuksirin nauma billail fa inna kasratan naum billail yada'u sahibah fakiran yaumal qiyamah. Wahai fulan, ya Nabi, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam, karena terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nantinya. Nah, karena qiyamul lail ini ibadah yang paling bisa kita harapkan, karena waktunya tengah malam, kada ada orang yang tahu. Jadi ibadah kita yang bujur-bujur murni semata-mata karena Allah itu diharapkan dari itu bangun malam. Seperti perkataan Imam Junaid al-Baghdadi, begitu Sidin wafat, ada yang bermimpi bertemu beliau, lalu ditanya kepada Imam Junaid, amal apa yang paling membanggakan di sana? Nah, dijawab oleh Imam Junaid bahwa ilmu-ilmu yang kumiliki itu tidak memberi manfaat. Nah, pelajaran yang kuajarkan kada aku dapati manfaatnya. Yang aku dapati manfaatnya itu di sini hanya beberapa rakaat sembahyang yang kulakukan di tengah malam itu. Nah, karena amaliyah kita yang kelihatan manusia ini itu sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Nah, sulit mendapatkan keikhlasan. Nah, kalau sembahyang di tengah malam, siapa yang tahu? Kalau kita seorang pada kita berani aja kadang yang tahunya orang. Nah, jadi itu bujur-bujur ikhlas. Nah, jadi artinya sembahyang di tengah malam itu dalam tahap pemula ya kada perlu banyak, walau rakaatain 2 rakaat itu pun cukup. 2 rakaat sembahyang antara pukul 12 sampai subuh tuh, jam 1 kah, jam 2 kah, jam 3 kah, jam 4 kah, walau 2 rakaat. Nah, dengan adanya kita itu, maka kita sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang qiyamul lail. Akan jar Nabi, sembahyang malam itu da'bus salihin, itu merupakan gawian orang-orang saleh. Nah, sembahyang malam itu adalah da'bus salihin, gawian orang-orang saleh. Nah, jadi kita bangun tengah malam 4 juz sembahyang 2 rakaat, kita tak kelompok juga, tak gabung juga dengan orang-orang yang saleh itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bacalah Quran walaupun beberapa ayat sehari, supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran. Nah, bangunlah malam hari sembahyang sekalipun 2 rakaat supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran, salat tahajud di malam hari. Di akhirat kan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ada pengumuman dari Allah, mana orang-orang yang renggang belakang mereka di malam hari beribadah kepada Allah. Mana orang yang sembahyang tahajud, masuklah kalian ke dalam surga tanpa melalui hisab dan sebagainya. Itu hadis ada demikian. Nah, di situ kan ada disebutkan orang harus sembahyang 100 rakaat, harus 20 rakaat atau harus 30 rakaat, walaupun 2 rakaat sudah masuk dalam panggilan siapa-siapa orang yang tahajud di malam hari, masuklah kalian ke dalam surga. Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bih. Maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Sembahyang tahajud. Dan firman ini mengandungi makna suruhan Tuhan. Wa minal lail fatahajjat, itu fi'il amar. Tahajjadu, nah itu kan fi'il amar, artinya perintah. Dan daripada malam hari maka engkau bertahajud dengannya. Tuhan kadang menyuruh harus 10 rakaat, harus berapa rakaat, 2 rakaat sudah cukup, masuk sudah dalam golongan orang-orang yang tahajud itu.
Dan firman ini mengandungi makna suruhan. Wabil ashari hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat ayat 18. Maksudnya, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar akan Allah. Dalam firman ini mengandungi makna syukur. Makna syukur artinya makna pujian Allah kepada orang-orang yang di waktu sahur itu minta ampun kepada Allah. Memang waktu yang paling bagus untuk tobat minta ampun itu adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Sampai-sampai Nabi Yakub pun beliau memintakan ampun kepada Allah terhadap perilaku anak-anak beliau kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ kena aku mintakan ampun. Arti kaina itu menunggu waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu semacam khusus disediakan Allah untuk orang-orang yang istighfar. Dan firman-Nya lagi, wal mustaghfirina bil ashar. Maksudnya mereka yang berjaya itu ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Dalam firman ini mengandung peringatan dari Allah bahwa kalau hendak jadi orang yang hebat, kalau hendak jadi orang yang mulia, maka di waktu sahur itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah taala, sautud bik, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, wa sautul mustaghfirina bil ashar." Artinya, ujar Nabi kita, ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah. Suara ayam jantan yang berkukuk di waktu sahur. Ayam mengkukuk di tengah malam waktu sahur. Suara orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini 3 suara yang sangat dirindukan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah taala menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan Raja yang Maha Perkasa. Dan beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata lagi, apabila bermula malam, maka memanggillah suatu panggilan dari bawah arasy Allah. Hendaklah para abidin segera bangkit. Nah, ini hari masih sungsung lagi, belum tengah malam lagi, sudah ada panggilan di bawah arasy. Wahai orang-orang ahli ibadah, segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula suatu panggilan dari bawah arasy tadi, hendaklah para qanitin segera bangkit, orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang sehingga sampai ke waktu sahur. Dan apabila datang waktu sahur, memanggil pula suatu pemanggil dari bawah arasy Allah, hendaklah bangkit orang yang mau beristighfar. Nah, jadi bila waktu sahur itu ada panggilan dari malaikat di bawah arasy, wahai orang-orang yang hendak minta ampun lawan Tuhan, makasih bangun, ini saatnya minta ampun kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus beristighfar minta ampun. Dan apabila fajar sudah naik, azan sudah subuh. Nah, sudah azan subuh. Azan subuh. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh suatu pemanggil, hendaklah bangkit, hendaklah bangun mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bang subuh tuh bangun, sudah dianggap orang yang lalai. Sudah dianggap orang yang lalai. Lalu mereka pun bangkit daripada hamparan mereka, laksana orang mati yang dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi jangan sampai termasuk dalam gulungan yang sudah orang bang hanyar bangun ini nah. Kada sempat napa-napa lagi orang bang bangun, bisa kada sempat bersubuh berjamaah nih tuh. Orang bang bangun, bisa kada sempat lagi subuh berjamaah. Namun waktu sahur bangun masih sempat, sempat beristighfar di waktu sahur. Wahai anakku yang tercinta, adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahwa beliau berkata,
Wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Jangan sampai ayam itu lebih pintar daripada engkau. Ia berkukuk di waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur lagi. Jangan sampai tak pintar ayam pada ikam ya Sidin. Menasihati anak Sidin. Ayam jantan itu waktu sahur sudah kuciakan, kungkukan. Nah ampunnya maka guring lagi. Dan sungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Laqad hatafat fi junhilailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil bukail hamaimu. Wa az'umu anni haimun dzu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertinggir di atas kayu. Ia terus saja menangis kerinduan. Sedangkan aku asyik dalam tidurku. Nah, burung-burung merpati itu bertinggir di malam hari. Dia menangis karena rindu kepada penciptanya. Bohong, sebenarnya bohong aku demi Tuhan yang memiliki Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik, seandainya aku benar orang yang mencintai akan Allah, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Kalau aku merasa cinta lawan Allah, itu bohong. Buktinya apa? Dahulu burung menangis daripada aku. Aku mengaku bahwa aku seorang pecinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih. Aku mengaku bahwa aku mencintai Allah. Artinya, aku mengaku bahwa aku cinta kepada Allah. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangis binatang-binatang itu? Jadi artinya hanya sangkaan kita. Kita menyangka bahwa kita ini sudah cinta kepada Allah. Itu hanya sangkaan kita karena didukung oleh bukti-bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ke-11, ibadahmu hendaklah mengikuti aturan syara. Wahai anakku yang tercinta, intisari segala ilmu itu ialah bahwa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadah akan Allah Ta'ala. Jadi artinya ibadah itu kada selalu bisa dilakukan setiap saat. Ada saat-saat yang kita kada boleh melakukan ibadah tertentu di saat-saat tertentu. Jadi mesti tahu juga kita mentang-mentang baik baca Quran, baca terus Quran dalam jamban kau baca Quran juga, nah salah itu. Ada aturan-aturannya. Mentang-mentang baik sembahyang terus, kada tahu imbah asar, imbah sembahyang subuh, sembahyang juga. Nah, mentang-mentang baik puasa tiap hari, kada tahu hari raya puasa juga. Nah, jadi ibadah itu ada aturannya. Dan ibadah itu ada prioritasnya. Di saat ini yang utama ibadah ini, ibadah lain kaina dulu. Kan ibadah banyak. Di jam ini yang utama ibadahnya ini, ibadah lain yang kada usah. Nah, jadi ibadah kita mesti sesuai dengan aturan syara. Ketahuilah bahwasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan. Yaitu segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal hendaklah mengikuti peraturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, ia akan menjadi dosa. Nah, jadi dosa jadinya. Orang sembahyang sunat mutlak imbas sembahyang asar, jangankan pahala, jadi dosa. Jadi dosa. Orang sembahyang sunat mutlak, sembahyang istikharah imbas sembahyang subuh, jadi dosa. Orang sembahyang hajat imbas sembahyang subuh, jadi dosa. Jadi ikuti juga aturan-aturannya itu. Seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Nah, melakukan kemaksiatan. Ada jadi pahala, pada tujuan kita mencari pahala dengan puasa itu. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri,
maka adalah juga berdosa. Walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah, tapi karena kada sesuai tata caranya, kada sesuai aturannya, maka ibadah yang mestinya jadi ladang pahala menjadi dosa. Nah, sembahyang kita ketinggalan sembahyang, ada ketinggalan sembahyang ini yang sengaja. Nah, ada ketinggalan sembahyang yang kada sengaja. Contohnya orang bang zuhur misalnya, ini orang bang zuhur. Nah, sudah masuk waktu zuhur, guring kita, guring. Sekali bangun orang bang maghrib, bulan puasa, puput berbunyi bangun. Nah, zuhur kada sembahyang, pada guringnya pukul 1. Dikira kita bangun aja dari pukul 3, kalinya kada tahu lagi. Nah, lalu wajib mengqadha nih, mengqadha 2 sembahyang. Nah, nang mana sembahyang nang wajib dahulu diqadha? Sembahyang zuhur. Kenapa? Karena dia meninggalkan zuhur tanpa uzur. Sudah tahu masuk waktu, kenapa kada sembahyang? Yang sembahyang pan dulu hanyar guring. Nah, itu wajib dulu segera diqadha. Segera diqadha. Walaupun maghrib berdudi. Nah, walaupun maghrib berdudi. Karena maghrib masih panjang waktunya. Nah, jadi maghrib dulu diakan aja, karena masih panjang waktunya. Jadi sembahyang zuhur dulu diqadha, asar diqadha, hanyar maghrib. Kalau maghrib ini dianggap masih panjang waktunya. Nah, kalau bangun guringnya pukul 7 sudah, bahnya mau diqadha maghrib pulang. Kalau baru waktu itu maghrib dulu akan selamatakan dulu. Nah, itu aturan-aturan syariat dalam beribadah kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syara. Karena ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syara adalah sia-sia saja. Kalau jadi dapat pahala kita, nah justru sebaliknya dapat dosa. Kita misalnya berfitrah. Nah, berfitrah ini cukup saikungannya, beresnya segan saikung. Maka di fitrah ini kita seorang, bini wajib juga difitrahi, anak wajib juga difitrahi. Nah, beresnya 3 liter setengahannya. Mau fitrahi aku, bini parai. Fitrahi bini, anak aku parai. Nah, agama kita mengatur ibda binafsika, mulai dengan diri engkau. Fitrahi segan diri seorang dulu. Seorang dulu fitrahi. Jangan mitrahi anak, jangan mitrahi bini, cukup saikungannya fitrahi untuk diri sendiri. Nah, bila kita mitrahi anak atau bini kita parai, nah kada jadi hasil kita. Nah, walaupun berfitrah juga keluar juga beresnya, tapi caranya kada pas lawan syariat. Dan sayugianya bagimu bahwa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf. Nah, kita jangan hendak meniru-niru perkataan orang-orang ahli tasawuf yang sudah ma'rifat lawan Allah itu. Kadang-kadang mereka itu berkata-kata dalam keadaan di luar kesadaran mereka. Nah, orang-orang yang sudah tinggi kedudukan di sisi Allah itu kadang-kadang ucapan-ucapannya itu kadang-kala dicerna oleh akal kita. Kadang-kadang kayak pina melamahkan beribadah ada juga. Kadang-kadang pina kada sesuai dengan syariat ada juga, karena mereka mengatakan itu dalam keadaan di luar kesadaran mereka, karena mereka asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jangan dituruti perkataan-perkataan orang itu. Nah, makanya biasanya setiap ada perkataan-perkataan orang-orang sufi yang kelihatannya melemahkan ibadah, yang kelihatannya itu bertentangan dengan syariat, itu biasa ada diterjemahkan oleh ulama berikutnya bahwa ini maksud sigin bukankah itu, bukan kayak zahirnya itu ada. Ini maksudnya ada macam ini. Nah, oleh karena itu diatur kita kada boleh membaca sembarang kitab-kitab yang dikarang oleh orang sufi itu. Kalau kita salah paham, kita salah mengerti, sehingga kita melamahkan syariat Allah. Nah, melamahkan ibadah kepada Allah, melamahkan segala macam kebaikan. Nah, karena jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, dan memutung dengan pedang riyadhah latihan,
bukan dengan perkataan yang aneh-aneh dan ucapan-ucapan yang dirika-rikakan saja. Nah, itu tokoh-tokoh sufi, nah, macam Junaid al-Baghdadi contohnya, itu tokoh sufi. Perkataan Sidin itu kadang-kadang membingungkan kita. Nah, padahal Sidin itu dahulunya ya berjuang juga, mujahadah juga, beribadah juga siang malam kepada Allah. Cuma sudah beliau berada di kedudukan puncak ma'rifat kepada Allah, kadang-kadang ucapan-ucapan Sidin itu kadang-kadang dipahami oleh orang-orang macam kita yang di bawah ini, yang kelihatannya nah kada sesuai dengan pengetahuan kita selama ini. Nah, jadi Junaid Baghdadi kalau ikam berdoa jangan lawan Allah, berdoa lawan aku. Allah kada kenal lawan ikam, ini siapa ikam? Itu ucapan yang sulit dipahami. Kan selama ini kita kalau berdoa lawan Allah, karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha tahu. Junaid kada lawan murid-muridnya. Wahai murid, kalau kau berdoa, berdoalah kepada aku, panggil ya Junaid, wahai Junaid. Jangan kau panggil ya Allah, Allah kada kenal sama engkau. Nah, itu kan perkataan yang sulit dipahami. Nah, itu jangan kita pakai perkataan itu kalau kita kada mengerti apa maksudnya oleh perkataan Imam Junaid al-Baghdadi itu. Dan perkataan itu bujur, Ampun Sidin itu bujur kada salah, kada bertentangan sebenarnya, cuma melalui jalan-jalan akhirnya ketemu bahwa apa yang dikatakan Sidin itu sebenarnya bujur juga. Nah, cuma jangan dicerna secara zahirnya. Nah, seolah-olah kita ini kada memerlukan kepada Allah. Nah, pada kadang jam itu maksudnya. Nah, maksud Sidin itu ya antara lain maksudnya kalau ikam ini banyak maksiat lawan Allah, ikam selama ini durhaka kepada Allah, ikam kada usah berdoa lawan Tuhan, Tuhan kada mehirani ikam. Nah, kita minta ampun dulu kepada Allah, baik-baik tuh. Hanyar berdoa lawan Tuhan, nah Tuhan akan kenal kepada engkau. Nah, amun kita masih banyak dosa, kita masih banyak maksiat, kita urusan doa aku aja, kena aku mintakan ampun kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi jangan kita terkecoh dengan perkataan-perkataan orang-orang yang seperti itu. Kalau kita kadang mengerti apa